Ya Mas Julius, PBHI 3 minggu lalu diundang untuk hearing dengan Kumham. Bisa dijelaskan seperti apa prosesnya ketika itu? Oke, ini perlu karena tadi saya harus membantah stigma yang disampaikan itu bahaya betul. Pertama adalah masyarakat sipil ya, PBHI, YLBHI, Kontras dan yang lain, ICJR, kita menginginkan modernisasi dari KUHP. Oleh karena itu silakan ke Mahkamah Konstitusi, kamilah yang paling banyak menggugat ke Mahkamah Konstitusi, mengajukan permohonan uji material untuk memperbaiki. Salah satunya pasal tentang penghinaan pemerintahan yang sah. Hardzai Artikelen, putusan nomor 6 tahun 2007 yang sudah dicabut. Jadi bukan kami tidak menginginkan, itu pertama, kami juga tidak menuduh segala macam. 3 minggu yang lalu kami diundang oleh tim Perumus. Itu sebuah berkah yang luar biasa karena sejauh ini 2019 mundur lagi ke tahun sebelumnya sampai terakhir kami yang selalu mengajukan audiensi. Bang Arsul kita japri, kita telepon Bang mau memberikan masukan dan segala macam. Itu dari kami inisiasinya. Yang pertama. Yang kedua adalah kami melihat pada saat diundang kita bilang dibuka dong draftnya biar kami bisa ngasih masukan. Yang terjadi? Yang terjadi pada saat kita datang draft tidak dibuka. Dengan alasan tadi masih ada typo, masih ada pembahasan dan yang lain. Padahal undangan itu adalah untuk mendiskusikan sekaligus mengakomodasi masukan-masukan masyarakat sipil yang bukan kepentingan masyarakat sipil, ini kepentingan Artinya sepanjang pertemuan tidak ada draft yang dibuka? Tidak ada draft yang dibuka. Baik, Jadi partisipasi yang bermakna itu belum kami temukan sama sekali. Itu yang perlu kami garis bawahi, termasuk tadi 280 soal contempt of court yang disorot adalah izin. Ya. Sidang terbuka tidak perlu izin untuk memperhatikannya. Kalau mau memang ditutup sekalian gitu. Kalaupun sidang ini sudah prinsipnya terbuka, siapapun bisa hadir. Perwakilan dari saksi bisa nyuruh orang, bisa nyuruh kuasa hukumnya. Bukan berarti karena ini disiarkan oleh media, tahu-tahu ada izin. Itu concernnya. Yang kedua, pasal 280 ayat 2-nya juga mengandung soal kriminalisasi terhadap advokat. Ada definisi di situ, ada klausul ya. Bertutur kata sopan. Ya, apabila tidak bertutur kata sopan itu dikategorikan serangan terhadap itu juga sangat hakim. Subjektif ya. Subjektif sekali. Sopan itu apa? Baik, sama tadi izin Mas, tadi delik pers bukan di pasal 280 tapi ditegaskan dalam pasal 598. Ya, saya bacakan tindak pidana dalam ketentuan ini lazim disebut dengan delik pers dan pada dasarnya delik pers pelaku tindak pidananya adalah orang. Itu yang saya katakan ini bisa masuk kepada skema si jurnalis sebagai pribadi. Bukan lembaga lepas medianya. dari lembaganya. Padahal kita punya contoh. Dulu ada tulisan yang begitu menggemparkan Indonesia, ada Tommy di Tenabang, ya kan? Apakah pemidanaannya berjalan? Kemudian pada saat digugat, apakah terbukti gugatannya itu kesalahan saling individu? Tidak, yang digunakan apa? Undang-undang pers bahwa ini memenuhi kategorisasi produk jurnalistik dan tidak melanggar etik. Sejarah mencatat itu dan kita sudah menyampaikan kepada Saya ke Mas Albert, apakah benar pertemuan 3 minggu lalu tidak ada draft yang dibuka saat pertemuan ataupun hearing dengan teman-teman dari LSM? Mas Albert, silakan. Ya, jadi gini, saya mau menanggapi dikit tadi. Itu pertemuan yang tadi itu memang nggak bisa dianggap sebagai, let's say, seperti RDPU di DPR dan sebagainya. Tetapi gini, dalam 12 sosialisasi di kota-kota besar Indonesia, Mas, itu kita melibatkan tim ahli, para akademisi, kelompok civil society, lapisan masyarakat yang merasa terdampak, itu semua kita terbuka lebar untuk hadir dan memberikan masukan. Dan tadi kalau bilangnya nggak ada sama sekali perubahan, coba deh ditelisik, betul nggak demikian gitu loh. Kan dari 14 isu krusial aja sudah ada 2 yang di take out. Misalnya pasal advokat curang dan pasal dokter tanpa izin. Kenapa harus di take out? Karena memang itu berkaitan dengan undang-undang sektoral yang menyangkut profesi yang lebih baik diatur dalam undang-undang terpisah. Nah, tetapi RKUHP yang mengusung misi dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi dengan rekodifikasi terbuka terbatas, nggak bisa serta-merta membuang pasal-pasal lama yang tadi disebutkan Mas Julius Ibrani di pasal 598 itu, karena memang di KUHP kita memang masih ada KUHP lama. Dan itu berkaitan dengan kejahatan mengenai penerbitan gitu loh. Baik, saya ke Prof. Aziumardi dulu, Mas Albert, karena waktu kita terbatas, mohon maaf. Prof, apa yang akan dilakukan oleh Dewan Pers di tengah waktu yang semakin sempit lagi sebelum mumpung belum disahkan menjadi undang-undang, Prof? Saya kira nggak mungkin, ya saya harus mengatakan tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya, karena apa? Karena
kan kalangan DPR sendiri udah bilang kalau ada yang tidak keberatan dengan pasal-pasal ya ajukan ke MK. Itu memang Berarti balik lagi bolanya ke MK ya, ada judicial review di sana ya, bolanya ke MK. seperti Kalau yang pola-pola sekarang itu, selama ini ya. soalnya udah kita usulkan ya, sudah sejak dari 2019, bayangkan itu ketua MPR-nya, ketua DPR-nya aja udah Sudah berganti ya, baik. Tapi yang 8 yang kita usulkan itu tetap aja nggak ada perubahan sama sekali nggak ada perubahan. Jadi kalau dibilang kita dengarkan pendapat dari publik, dari kalangan masyarakat, dari pemangku kepentingan dalam hal ini terutama adalah dunia pers, itu sama sekali nggak dipedulikan. Baik. Jadi hopeless ya kan? Jadi hopeless. Paling banter nanti kalangan DPR bilang ya sudah gugat saja ke MK. Baik. Nah kita tahu lah kinerja MK bagaimana. MK itu tidak berpihak kepada publik, berpihaknya kepada kekuatan politik yang ada gitu kan. Kan begitu. Saya rasa tidak demikian ya Mas Aryo. Saya rasa tidak demikian kalau dikatakan tadi statement dari Prof. Azum Marziaza mengatakan bahwa MK tidak berpihak kepada publik. Salah satu putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional besar selama 2 tahun kan itu juga bukti bahwa pemerintah tidak selalu menang loh Prof. Gitu kan. Saya perlu menekankan kalau statement seperti itu dibiarkan kan nanti masyarakat akan menilai ini statement dari seorang guru yang besar diputuskan MK. Bung Albert, yang diputuskan MK itu soal formil ya. Yang diprotes oleh masyarakat sipil bukan hanya soal formil tapi juga substansi materialnya. Pertanyaannya, apakah soal materialnya itu dibahas dan kemudian diputuskan? Itu enggak. Jadi Bung Albert, ya dari formil yang sudah salah, dia menghasilkan substansi yang salah. Tapi MK hanya memutuskan formilnya saja, substansinya enggak. Jadi kalau dibilang ini MK memihak kepada kepentingan publik, saya nggak setuju. Dan kami sudah menyatakan kepada publik ya, kepada pers juga waktu itu, kami katakan bahwa yang dinyatakan oleh masyarakat sipil formil dan material. Formil salah, tidak melibatkan, itu udah nggak bisa ditutup lagi karena masanya sudah lewat. Saya meluruskan Mas Aryo statement dari Mas Julius gini, dalam semua hukum acara ketika suatu formalitasnya itu sudah tidak memiliki kekuatan hukum, maka pemeriksaan substansi atau materinya tidak akan diperiksa oleh pengadilan. Ini bukan hanya berlaku di MK, tapi juga di pengadilan umum. Saya pikir Mas Julius sebagai advokat pasti paham salah. Gitu. Itu jelas menyalahi aturan pemeriksaan di MK. Bukan. Itu nggak bisa mengesampingkan. Ketika permohonan dalam perkara perdata, itu mencakup substansi itu harus diperiksa oleh hakim konstitusi. Bukan berarti karena materi formilnya diajukan, yang substansinya enggak. Dan bukan hanya satu permohonan terhadap undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Baik, saya oke. Waktu kita sudah mau hampir habis. Saya ke Gus Jazil. Gus Jazil, kita eksepsi pasti akan ditolak. Berbeda Bung. Ini bukan di sidang biasa, ini Mahkamah Konstitusi. Saya paham, artinya gini. Kalau pengujian formil sudah dikabulkan, para pihak yang bersengketa. Ini berbeda, jadi nggak bisa dipersamakan. Oke, saya ke Gus Jazil dulu, Mas Albert, mohon maaf, saya ke Gus Jazil. Silakan Mas Aryo. Gus Jazil, sebelum kita ke MK, memang kalau nanti memang harus ke MK disahkan menjadi undang-undang, tetapi banyak sekali catatan dari masyarakat sipil, mulai dari Dewan Pers, dari PBHI maupun dari LSM lainnya. Apakah tidak sebaiknya DPR mengambil langkah yang bijaksana terlebih dahulu, mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat yang berkembang, dibandingkan kita harus bersusah payah harus menuju ke MK untuk judicial review? Gus Jazil. Ya tentu DPR harus bersikap bijaksana, juga pemerintah juga harus bersikap bijaksana. Dan selama ini dalam pembentukan undang-undang, kami itu berupaya secara maksimal. Tetapi selalu ada kontroversi. Dan kontroversi seperti ini menurut saya itu penting. Untuk apa? Untuk menjamin mutu undang-undang yang nanti akan dikeluarkan. Tetapi ingat ya bahwa DPR dan pemerintah bukan berarti kong kali kong untuk memberikan sesuatu yang buruk kepada masyarakat gitu. Tidak. DPR dan pemerintah sekali lagi dalam membuat undang-undang ini juga menggunakan pola pikir yang objektif, cara-cara dan sistem yang setidaknya itu menampung semua masukan yang ada di masyarakat. Dan terbukti 2019 terpaksa RKUHP ini kita tunda pengesahannya, meskipun DPR sudah pada pembicaraan tingkat 1. Itu artinya apa? Semua fraksi-fraksi sudah setuju dengan undang-undang ini. Tinggal dibahas di pembicaraan tingkat 2.
untuk dijadikan undang-undang. Nah, oleh sebab itu kesempatan kali ini menurut saya ini menjadi ruang bagi kita semua termasuk dari PBHI, Prof. Azumardi untuk kemudian agar produk RKUHP ini betul-betul nantinya menjadi undang-undang yang tidak banyak digugat di MK. Baik. Meskipun Ya, kami tidak bisa menolak masyarakat yang mau menggugat di MK apapun jenis undang-undangnya. Karena itu hak yang ada di hak konstitusi tiap warga masyarakat jika ditemukan perbedaan antara undang-undang dan undang-undang dasar dan undang-undang atau baik, Gus peraturan Jazil, lainnya. kita sudah menangkap poin dari Gus Jazil. Kita akan melihat seperti apa fungsi dari DPR. Apakah DPR masih menjadi kepanjangan tangan dari rakyat atau seperti apa? Kita akan sama-sama lihat. Kita berharap tidak sampai judicial review ke MK, tetapi juga sudah selesai sebenarnya pada saat pembahasan di DPR antara pemerintah dengan DPR dan juga melalui masukan dari masyarakat. Terima kasih Mas Albert, Gus Jazil, Prof. Azumardi dan juga Mas Julius Ibrani. Kita sama-sama menunggu, tentu kita tidak ingin ada kegaduhan dari RKUHP ini. Selamat malam. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Dan pemirsa, kita akan segera kembali dengan perkembangan berita lainnya hingga malam hari ini. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.